berjumpa lewat video pembelajaran ini. Nah, walaupun beberapa teman-teman kalian sudah melakukan sekolah tatap muka, boleh datang ke sekolah. Namun jika masih ada waktu, punya kesempatan, teacher masih berusaha membuat video pembelajaran ini khusus untuk kalian yang belajar dari rumah. Namun jika nanti teacher lagi sibuk, tidak ada waktu untuk membuat video pembelajaran ini, teacher berharap kalian bisa belajar mandiri ya, belajar dari buku Ehipasiko yang sudah kalian beli masing-masing. Teacher juga berharap kalian selalu rajin dan rutin mengikuti tuntunan puja bakti meskipun puja baktinya masih dilakukan dari rumah. Baiklah, hari ini kita kembali akan melanjutkan materi kita di pembelajaran 5 bagian yang kedua. Nah, pembelajaran 5 kita ini berjudul Aku Beragama Buddha. Nah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang tempat ibadah umat Buddha. Nah, tempat ibadah kita umat Buddha adalah wihara. Nah, di sekolah kita, di sebelah sekolah kita ada namanya Wihara Buddha Warman, tempat kita untuk melaksanakan puja bakti dan juga belajar dharma. Ada tempat ibadah umat Buddha yang lebih kecil dari wihara disebut Cetya, dan ada juga tempat ibadah umat Buddha yang lebih besar dari wihara disebut arama. Apa perbedaannya? Kalau arama itu luas, biasanya ada taman yang luas juga. Kalau Cetya itu tempat ukurannya lebih kecil dan wihara itu sedang ya. Wihara juga ada perpustakaan, juga ada kuti. Kalau di Cetya tidak ada kuti dan mungkin juga tidak ada perpustakaan. Hari ini di bagian yang kedua, pelajaran 5 yang kedua, kita akan membahas tentang rohaniwan Buddhis. Pelajaran 5, bagian yang kedua, kita mempelajari tentang rohaniwan Buddhis. Biku dan bikuni adalah rohaniwan Buddhis. Biku adalah rohaniwan laki-laki. Bikuni adalah rohaniwan perempuan. Biku dan bikuni adalah orang-orang yang hidup untuk agama Buddha. Mereka tidak menikah. Mereka tinggal di wihara. Mereka belajar agama Buddha. Mereka rajin bermeditasi. Mereka juga mengajarkan ajaran Buddha. Mereka hidup sederhana. Mereka mencukur rambut mereka. Nah, kalau kalian pernah melihat biku atau bikuni yang biasa kita panggil bante itu kepalanya botak ya. Mungkin kalau botaknya sudah 1 minggu, rambutnya agak tumbuh sedikit ya. Nah, umumnya kepalanya botak atau rambutnya pendek. Begitu juga dengan bikuni yang perempuan, juga rambutnya dibotakkan ya. Mereka juga memakai pakaian yang sederhana. Pakaian mereka disebut jubah. Jadi tidak sama dengan kita. Kita kadang pakai baju berwarna-warni, ada gambar-gambarnya. Kalau yang cewek ada gambar Hello Kitty, gambar Frozen, gambar princess. Yang cowok mungkin pakai baju juga gambar-gambar robot-robot, Captain America, Doraemon dan lain sebagainya. Tapi kalau Bante atau Suhu ini, dia memakai baju yang bernama jubah. Jubah itu polos, tidak ada gambar-gambarnya dan juga sangat sederhana. Jubah biku atau bikuni ada yang berwarna kuning, coklat, merah, dan juga ada yang berwarna abu-abu. Nah, biasanya kita memanggil biku atau bikuni ini dengan sebutan bante atau suhu atau juga lama ya. Lama itu bukan berarti lama atau baru, namun panggilannya lama. Itu biasanya kita gunakan untuk biku atau bikuni yang menganut aliran Tantrayana. Biasanya jubahnya berwarna merah. Nah, kita panggil lama. Kalau jubahnya berwarna kuning, di luarnya ada merah, itu biasanya kita panggil suhu. Atau kalau bikunya berwarna coklat jubahnya, kita panggil bante. Atau boleh saja kita panggil semuanya dengan bante, suhu, sama saja ya.
nanti teacher akan menunjukkan foto-fotonya, gambar-gambar dari jubah-jubah yang dikenakan oleh para bante atau suhu atau lama ini. Ini adalah gambar atau foto jubah bante. Ada bermacam-macam warna jubah bante. Selain biku dan bikuni, ada juga orang yang sedang belajar ya untuk menjadi seorang biku atau bikuni. Beliau adalah samanera dan samaneri. Jadi sebelum menjadi bante, sebelum menjadi biku, ada yang namanya samanera dan samaneri. Samanera dan samaneri ini adalah orang yang belajar untuk menjadi biku. Samanera adalah yang laki-laki, samaneri yang perempuan. Nah, ketika kita bertemu dengan para bante, suhu atau lama ataupun samanera-samaneri ini, kita hendaknya berdiri dan bersikap anjali, mengucapkan salam, namo buddhaya, namaste, sotihotu atau swatihotu, atau boleh juga menyebut amitofo ya. Itu adalah mengucapkan salam dalam agama Buddha. Ketika kita bertemu dengan guru-guru di sekolah, kita juga boleh mengucapkan salam dengan mengucapkan namo buddhaya. Ketemu Romo, kita mengucapkan namo buddhaya. Ketemu teacher juga mengucapkan namo buddhaya. Baiklah anak-anak, hari ini kita hanya akan mengerjakan sedikit tugas, yaitu ada pada buku Hei Pasiko halaman 66. Di sana ada kotak-kotak dengan huruf-huruf yang acak. Kalian teacher minta untuk mencari beberapa kata yang ada di dalam kotak yang hurufnya acak tersebut. Teacher yakin kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.